Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada malam hari ini. Sungguh kita sangat diberkati dengan pemaparan para pembicara untuk mengupas kitab Keluaran dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-40. Saya akan percaya saudara akan diberkati, saudara mendapatkan manfaat-manfaat rohani ketika mempelajari kitab Keluaran ini. Nah, pada 3 pertemuan terakhir ini, saya akan memberikan sebuah ringkasan tentang kitab Keluaran dibagi di dalam 3 tahap. Ya. 3 tahap kitab Keluaran. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan ringkasan kitab Keluaran ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan jiwa dan roh kita untuk boleh datang kepada Tuhan, supaya Dia mengurapi kita, menjamah kita. Dengan demikian kita akan mengerti sungguh firman seperti apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan di dalam pujian kita dan penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih. Ajar kami mengerti kehendak-Mu. Ajar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, ya Bapa. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau satu pribadi, pembebas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Seperti apa yang keluar dari hati kami ini ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang memberkati kami, Allah yang memulihkan kami umat-Mu, Allah yang menyembuhkan kami. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada kuasa itu Tuhan. Seperti Engkau memulihkan keadaan orang Israel dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Engkau mengembalikan derajat mereka sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Dari budak menjadi anak perjanjian kembali. Itu pemulihan yang Tuhan berikan. Itu kesembuhan yang Tuhan berikan. Itu pengharapan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kami. Sebagai anak-anak perjanjian Tuhan. Kami mendapatkan apa yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendapatkan rangkuman dari kitab Keluaran bagian yang pertama ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Supaya Engkau dipermuliakan dan umat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, sungguh di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan, ada perlindungan, ada kedamaian, ada pemulihan, dan pengharapan-pengharapan yang selalu ada bersama dengan kita semuanya. Nah, saya akan menyampaikan rangkuman yang pertama, saudara. Karena kitab Keluaran nanti dibagi dalam 3 rangkuman, ya. Rangkuman kitab Keluaran. Nah, yang pertama, bagaimana kita melihat bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Mengapa sampai ada di Mesir? Mengapa mereka diperbudak oleh Fir'aun? Dan mengapa Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan ini? Nah, untuk kita mengerti bahwa apa yang kita terima dari Keluaran 1 sampai 40, saudara dapatkan itu. Lalu kita akan
memberikan garis besarnya. Bahwa di dalam kitab Keluaran, Allah bekerja dengan luar biasa. Mungkin saudara bertanya, apa perlunya bangsa Israel harus tinggal di Mesir sebagai budak? Apa manfaatnya dan apa tujuan Allah? Sehingga orang Israel diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Nah, seperti yang kita pelajari saudara, bahwa sebenarnya kepergian bangsa Israel ke Mesir itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika menyampaikan nubuatan ini kepada Abraham pada waktu itu, setelah Abraham bertemu dengan Melkisedek di dalam Kejadian 14 saudara, ya. Kejadian 14, Abraham ketemu sama Melkisedek, lalu diberkati oleh Melkisedek. Di Kejadian pasal 15, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Tepatnya di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Ini latar belakangnya mengapa bangsa Israel harus diperbudak di Mesir. Ini dasarnya saudara. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dulu ya. Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman 13. Firman Tuhan kepada Abram. Pada waktu namanya Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini sebuah ketetapan saudara. Ini sebuah nubuatan Tuhan terhadap bangsa Israel yang disampaikan kepada Abram pada waktu itu. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Allah sudah menyampaikan hal ini kepada Abram, bahwa keturunannya nanti, yaitu bangsa Israel, akan diperbudak di negeri asing, milik orang asing, ya, yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan dianiaya, diperbudak selama 400 tahun lamanya. Jadi kita mengerti sekarang mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun di Mesir, karena Allah sudah menubuatkannya lewat Abram. Jadi masuknya Israel ke Mesir sebagai budak dinubuatkan, nanti keluarnya mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian juga dinubuatkan. Di ayat yang ke-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, yaitu Mesir, ya, dan akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, ini sebuah pemaparan tentang rencana Allah untuk bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, rumah perbudakan, tempat asing itu. Supaya mereka mendapatkan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Seperti yang Tuhan nubuatkan dan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi ini dinubuatkan. Kitab Keluaran itu sudah dinubuatkan dan ditetapkan oleh Allah. Mengerti ya saudara sekarang ya? Oke, baik. Mari kita lihat sekarang bagian pertama di dalam kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran itu dalam bahasa Yunaninya adalah Exodus. Exodus. Artinya keluar atau pembebasan. Jadi Exodus itu artinya keluar atau pembebasan. Nah, kitab ini masuk di dalam 5 Taurat Musa. Selain Kejadian, ada Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Maka Keluaran menjadi kitab kedua setelah Kejadian. Penulisnya Musa, saudara. Artinya penebusan. Keluaran artinya penebusan. Nah, ini ditulis sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kitab ini
sekitar kira-kira 15 abad sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus lahir. Nah, kitab ini dimulai dengan apa? Penderitaan keturunan Yakub. Saudara ingat pelajaran tentang kitab Kejadian? Bagaimana Yusuf mendahului mereka masuk ke Mesir. Lalu Mesir diberkati dengan panen gandum yang luar biasa. Lalu Yusuf jadi orang kedua setelah Fir'aun di situ. Yusuf diberkati di situ, memberkati orang Mesir di situ, mendirikan lumbung-lumbung. Tiba-tiba ada kelaparan hebat di negeri itu, termasuk wilayah Kanaan. Nah, keturunan Yakub harus pindah ke Mesir karena faktor Yusuf. Ya, jadi keturunan Yakub pindah ke Mesir karena faktor Yusuf yang diberkati. Di mana-mana ada kelaparan. Nah, mereka pindah ke Mesir, saudara. Selama 30 tahun pertama, mereka ada di dalam kecukupan dan kelimpahan berkat. Gandum selalu ada, ya, lumbung-lumbung penuh dengan gandum. Keturunan Yakub ada di satu tempat namanya Goshen, tempat yang subur di delta Sungai Nil. Mereka menjadi peternak di situ dan diberkati Tuhan luar biasa. Namun apa yang terjadi? Yakub dan Yusuf mati. Yusuf mati. Fir'aun seangkatan Yusuf juga sudah mati. Sehingga apa? Fir'aun penggantinya tidak mengenal Yusuf, keturunan Yusuf. Mereka tidak mengenal keturunan Yakub dan Yusuf di situ. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa orang Ibrani ini beranak pinak cepat sekali. Diberkati luar biasa. Ya, pertumbuhan jumlah orang Ibrani di Mesir itu berlipat ganda. Sehingga apa? Sehingga ada ketakutan bagi orang Mesir kalau nanti orang Ibrani semakin banyak dan berkembang, semakin tidak bisa dikendalikan. Jangan-jangan nanti mereka akan memerintah kami, kata orang Mesir seperti itu. Lalu atas keputusan Fir'aun, maka untuk meredakan atau memberhentikan pertumbuhan orang Ibrani, maka mereka harus dibatasi kelahirannya. Dan yang kedua, mereka harus diperbudak. Mereka harus ditindas supaya orang Ibrani atau orang Israel tidak nanti malah berbalik menindas orang Mesir. Itu masalahnya. Lalu terjadilah penindasan itu, saudara. 400 tahun. Tidak sebentar ya, saudara. 400 tahun. Dari orang pilihan, dari bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi bangsa budak, ditindas, dianiaya. Ya. Jadi kitab Keluaran memulai penindasan keturunan Yakub, ya, di mana bangsa Israel mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Fir'aun dan orang-orang Mesir. Bukan hanya diperbudak, tapi bayi Israel di Mesir harus dimatikan, khususnya yang laki-laki. Mereka sudah sangat ketakutan karena pertumbuhannya sangat banyak sekali. Itu kitab Keluaran dimulai dengan seperti itu, saudara. Nah, kitab Keluaran nanti diakhiri dengan apa? Dengan kehadiran, kuasa, dan kemuliaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah umat yang dibebaskan. Oleh sebab itu, bagian pertama dari kitab Keluaran ini kita akan bahas bersama-sama. Mari kita lihat, saudara. Bagian pertama, ketika orang Israel ditindas di Mesir. Ditindas. Tadi saya jelaskan bagaimana Fir'aun dan orang Mesir menindas orang Israel. Tiba-tiba, saudara, ketika orang Israel sadar bahwa mereka ada di dalam cengkeraman Fir'aun, mereka ingat akan jati diri mereka. Mereka ingat akan asal-usul mereka. Sehingga mereka teriak sama Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Dimulai dari sebuah kumpulan yang kecil. Kesadaran itu dibangun atas kumpulan-kumpulan yang kecil. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami umat pilihan-Mu. Tuhan,
Kami umat perjanjian-Mu. Sejak kami keluar dari Kanaan masuk ke tanah Mesir, mengikuti perintah-perintah-Mu lewat nenek moyang kami, Yakub dan Yusuf. Dan sekarang kami ditindas seperti ini. Tolong kami Tuhan, kirimkan pembebas bagi kami, supaya kami keluar dari perbudakan ini. Dan saudara tahu, ketika teriakan mereka sampai kepada Tuhan, Tuhan ingat akan bangsa pilihannya. Saudara, pernah saya paparkan bagaimana kalau ada kata-kata Allah mengingat, itu bukan berarti Allah lupa. Kalau Allah mengingat artinya Allah memperhatikan teriakan umatnya yang tertindas. Nah, ketika mereka teriak-teriak, Allah mendengar, lalu Allah ingat. Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin untuk keluar dari perbudakan di Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Jadi di tengah penindasan, mereka teriak-teriak sama Tuhan, lalu Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Siapa itu, saudara? Musa. Jadi bagian pertama dari kitab Keluaran ini adalah selain penindasan Fir'aun, juga persiapan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Singkat cerita, Musa lahir. Nah, ketika Musa lahir, saudara, pada waktu itu Fir'aun sedang getol-getolnya untuk mematikan atau membunuh bayi laki-laki, supaya orang Ibrani tidak berkembang secara masif. Pun demikian sampai kepada keluarga Musa. Bapak dan ibu Musa demi mendengar Fir'aun sedang membunuh setiap bayi laki-laki, maka mereka berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, bayi Musa ditaruh sebuah keranjang, ya, yang dipakali dengan apa? Gala-gala dan ter, dihanyutkan ke Sungai Nil. Sudah pernah belajar itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, dengan keputusan Allah, itu keranjang Musa yang ada bayi di dalamnya ditemukan oleh putri Fir'aun. Dirawatlah oleh putri Fir'aun. Lalu dicarikan inang penyusu. Miriam kakaknya Musa menawarkan, kami ada inang penyusu, belikan itu kepada mereka supaya apa? Dapat dibesarkan bayi ini. Putri Fir'aun berkata, anak ini dikeluarkan dari air, maka dikatakan Musa. Arti kata Musa itu dikeluarkan dari air. Musa bertumbuh besar, dipersiapkan menjadi pangeran Mesir. Tetapi Musa dapat ilham ilahi bahwa dia adalah keturunan orang Ibrani. Musa terpilih untuk membawa bangsa Israel yang tertindas di Mesir keluar dari perbudakan itu. Maka Allah memanggil Musa lewat kejadian yang luar biasa. Bagaimana Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Lalu tahap berikutnya, ketika Musa sadar jadi pemimpin bangsa Israel, mereka harus pamit kepada Fir'aun. Mereka harus keluar dari Mesir. Satu-satunya cara harus ngomong sama Fir'aun. Apa kata Musa pada waktu itu? Raja, bangsa kami akan keluar. Bangsa kami akan keluar. Izinkan kami untuk keluar dari Mesir, untuk beribadah kepada Allah kami. Berbagai macam syarat Fir'aun. Berbagai macam cara Fir'aun untuk menghalang-halangi orang Ibrani keluar dari Mesir. Saking mengeraskan hatinya, maka Allah menurunkan tulah bagi Fir'aun di Mesir. Tulah ini bukan hanya mengenai Fir'aun dan kerajaannya, tapi mengenai seluruh wilayah Mesir, kecuali Goshen, tempat di mana orang Ibrani atau orang Israel tinggal di situ. Tercatat ada 10 tulah ya saudara. Nah saudara tahu, tujuan tulah itu ada 2. Tujuan tulah itu ada 2. Yang pertama, ditujukan kepada Fir'aun bahwa Allahnya orang Ibrani
Allahnya orang Israel adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas dunia ini. Fir'aun dan orang Mesir harus tahu, tulah diturunkan supaya mereka sadar bahwa Allahnya orang Ibrani, Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh bumi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, tulah dimaksudkan supaya orang Israel sadar bahwa bukan kuat dan gagah mereka keluar dari Mesir. Bukan karena kesanggupan mereka, bukan karena kepandaian mereka, bukan karena kemampuan mereka untuk keluar dari penindasan, tapi semata-mata semua karena Allah. Jadi tulah diturunkan supaya Mesir sadar Allahnya orang Israel adalah Allah yang luar biasa. Ditujukan kepada orang Israel supaya mereka sadar bahwa Tuhannya yang disembah adalah Tuhan yang membebaskan mereka, bukan karena kekuatan mereka. Itu tujuan tulah, saudara. Nah, bagian yang pertama ini sampai Tuhan memberikan sebuah pengertian. Menjelang tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati, maka bangsa Israel harus menyembelih anak domba Paskah. Darahnya dioleskan di ambang pintu. Supaya nanti kalau ada malaikat maut lewat, mereka terlepas dari pembunuhan sulung ini. Singkat cerita, ketaatan orang Israel untuk menyembelih anak domba Paskah, itulah yang menyelamatkan mereka. Karena setelah itu, malaikat maut turun untuk membunuh apa saja yang sulung di tanah Mesir. Entah manusia, entah hewan, yang sulung mati. Termasuk anak sulung Fir'aun. Dan bagian yang pertama ini, kitab Keluaran ditutup dengan apa? Mereka betul-betul keluar. Alkitab mencatat 600.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi diperkirakan hampir 2,5 sampai 3 juta orang yang diselamatkan atau keluar dari Mesir, menyeberang Laut Teberau sampai nanti menuju ke tanah perjanjian. Bagian pertama ini ditutup dengan menyeberangnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian lewat laut yang dibelah Tuhan menjadi 2. Kering kerontang sehingga mereka berjalan di tengah-tengahnya. Dan apa yang terjadi? Ketika Fir'aun sadar akan hal itu, kehilangan budak, kehilangan pekerja, kehilangan orang yang ditindas, itu merupakan rugi yang luar biasa. Maka dikejarlah mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika orang Israel sudah menyeberang Laut Teberau atau Laut Merah, Fir'aun dan kereta kudanya itu sampai di tengah laut, Allah mengembalikan air itu. Sehingga seluruh pasukan Fir'aun mati di Laut Teberau atau Laut Merah itu. Nah, bagian pertama ini, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Hal yang penting dapat kita pelajari adalah ketika umat Allah ditindas, ketika kita sedang ada di dalam penderitaan, ketika kita ada dalam permasalahan hidup yang sulit diatasi, yang rasa-rasanya itu sulit untuk keluar dari masalah itu, teriaklah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan memberikan jalan keluar untuk membebaskan kita dari masalah-masalah kita. Dan seperti kitab Keluaran bagian pertama ini, ketika Tuhan memutuskan untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan, demikianlah Tuhan memutuskan kita untuk mengatasi masalah kalau kita berseru-seru kepada Tuhan. Allah sanggup mengatasinya. Allah sanggup untuk mengeluarkan kita dari permasalahan ini. Tapi syaratnya satu, percayalah kepada Dia. Tadi pujian kita menyatakan, satu-satunya yang kita andalkan, kita percaya, hanya Tuhan. Tuhan yang sanggup mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan yang sama, yang sanggup membuat kita menang atas masalah kita.
Yang terpenting dari hal ini, saudara, ingat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian Tuhan. Yang diberi hak penuh untuk berseru kepada Allah. Memohon kepada Tuhan supaya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dari penindasan menjadi kemerdekaan. Dari masalah yang besar menjadikan kita keluar dari masalah. Dari problem hidup yang tidak dapat diatasi, kita sanggup mengalahkan problem-problem hidup kita. Oleh sebab itu, bagian pertama dari kitab Keluaran ini, berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bagian pertama dari kitab Keluaran ini mengajarkan kami, Tuhan, bahwa ketika kami dalam penindasan, kami dalam kuasa dosa, seperti bangsa Israel ada di dalam kuasa Fir'aun dan bangsa Mesir, maka satu-satunya cara keluar dari perbudakan itu adalah kami harus minta kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami dikeluarkan dari ikatan dosa ini. Gambaran orang Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Itulah gambaran kami semuanya yang diperbudak oleh iblis atas dosa-dosa kami. Satu-satunya cara untuk keluar dari masalah ini adalah berseru kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menetapkan Musa menjadi pemimpin keluaran mereka dari Mesir, demikianlah Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 menyatakan seperti itu. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya salib Kristus. Kami dilepaskan dari perbudakan. Dan kami mau menjaga momen keselamatan ini. Justifikasi keselamatan ini. Supaya kami masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Kami mengerti sekarang, Allah punya rencana yang luar biasa. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati usaha bisnis anak-anak-Mu. Berkati pelayanan mereka. Apa saja yang kami akan dibuat, Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kami percaya, selama kami hidup benar, ada dalam rencana Allah, maka berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semuanya. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.